Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khairunisa Rahmah dengan NPM 236410020 dari Universitas Yapis Papua. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal dan sistem yang telah saya buat dengan judul Perbandingan EfficientNet B0 dan DenseNet 121 untuk klasifikasi jenis mangga berdasarkan citra daun. Presentasi ini saya buat demi memenuhi nilai ujian akhir saya untuk mata kuliah Data Mining dengan dosen pengampu Pak Muhammad Ali Nur Hidayat. Permasalahannya yaitu tentang identifikasi jenis mangga yang dilakukan masih secara konvensional dengan visual terhadap karakteristik fisik daun seperti bentuk, ukuran, dan tekstur. Namun metode tersebut cenderung bersifat subjektif dan membutuhkan waktu yang relatif lama. Dengan perkembangan teknologi, di sini saya membuat sebuah sistem yang bertujuan untuk membandingkan performa dari dua arsitektur dari Convolutional Neural Network atau CNN, yaitu DenseNet 121 dan EfficientNet B0. Jenis mangga yang saya pakai di sini yaitu Arumanis, Golek, Indramayu, dan Kueni. Sebelumnya telah dilakukan berbagai penelitian tentang klasifikasi jenis mangga. Seperti yang dilakukan dalam penelitian oleh Hidayat pada tahun 2022 menggunakan citra mangga untuk mengklasifikasi beberapa jenis mangga, menunjukkan bahwa CNN mampu memberikan akurasi yang tinggi. Selain itu, penelitian lain juga menggunakan CNN untuk klasifikasi buah mangga dengan hasil akurasi yang cukup baik. Selain CNN, ada juga metode lain yang dipakai, yaitu K-nearest neighbor yang dilakukan oleh S. Hartiningtyas et al. 2018 untuk mengklasifikasikan jenis mangga berdasarkan bentuk buahnya. Hasilnya akurasi mencapai 88%. Selain itu, ada juga metode lain seperti backpropagation yang dilakukan oleh Jamaluddin et al. 2021 dengan menggunakan buah mangga sebagai objeknya. Model yang digunakan yaitu K-fold cross validation, menghasilkan rata-rata setinggi 95,31% dengan waktu 0,06 detik. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan dua metode, yaitu EfficientNet B0 dan DenseNet 121. Kita masuk ke dalam metode penelitian. Yang pertama yaitu dataset. Dataset yang digunakan berupa citra daun mangga dari 4 jenis, yaitu Indramayu, Kueni, Arumanis, dan Golek, dengan masing-masing sekitar 15 citra asli. Berikut adalah tabel datasetnya, dapat dilihat. Kemudian masuk ke dalam alur penelitian, yaitu pengambilan dataset, preprocessing, pelatihan model, dan yang terakhir yaitu evaluasi model. Kita masuk ke dalam preprocessing. Pada tahap ini dilakukan pengolahan awal, meliputi resize image, yaitu mengubah ukuran gambar, kemudian normalisasi citra, data augmentation seperti rotasi, flip, dan zoom untuk meningkatkan variasi dataset dan mengurangi resiko overfitting. Pada penelitian ini saya melakukan 10 kali augmentasi. Kemudian masuk ke dalam pelatihan model. Pengujian model dilakukan menggunakan data pengujian yang tidak digunakan saat proses pelatihan. Jadi dibedakan antara data uji dan data latih. Tujuannya untuk mengetahui kemampuan model dalam mengklasifikasikan jenis mangga secara akurat. Datanya saya bagi menjadi perbandingan 80 dan 20. Parameter pelatihan yang digunakan meliputi jumlah epoch sebanyak 50 kali, batch size sebesar 16 dengan menggunakan optimizer Adam, dengan learning rate sebesar 0,0001. Kedua model dilatih dengan menggunakan pemrograman Python dengan bantuan pustaka TensorFlow dan Crush. Platform yang saya gunakan yaitu Google Colab. Yang terakhir kita masuk dalam evaluasi model.
dilakukan untuk mengukur performa model menggunakan tingkat akurasi dan confusion matrix. Dapat dilihat di sini ada perbandingannya menggunakan confusion matrix dan data train validation akurasinya. Yang terakhir yaitu perbandingan model. Hasilnya akan dibandingkan untuk menentukan model. Selanjutnya ada perbandingan model. Hasilnya dibandingkan antara performa dari DenseNet 121 dan EfficientNet B0 untuk menentukan model terbaik dalam klasifikasi jenis mangga berdasarkan citra digitalnya. Yang pertama, DenseNet 121 mampu mengklasifikasikan objek dengan akurasi hingga 96%. Dapat dilihat dari grafiknya di sini. Menunjukkan bahwa nilai akurasi mengalami peningkatan secara bertahap seiring bertambahnya jumlah epoch. Pada awal masih relatif rendah, tapi seiring berjalannya menjadi nilai stabil di atas 95%. Kemudian pada grafik training loss dan validation untuk data loss dari DenseNet 121. Pada awal epoch nilai berada di kisaran yang cukup tinggi, yaitu sekitar pada awal nilai loss berada pada kisaran yang cukup tinggi, kemudian terus menurun hingga mencapai mendekati 0,2 pada akhir pelatihan. Dapat dilihat juga pada confusion matrix dari DenseNet 121. Di sini hampir 100% benar, hanya terdapat satu kesalahan pada arum manis. Selanjutnya pada EfficientNet B0 hanya memiliki akurasi sebesar 31%. Hal ini menunjukkan bahwa model belum mampu melakukan klasifikasi jenis mangga secara optimal pada dataset yang saya gunakan. Mungkin dikarenakan datasetnya yang terlalu sedikit atau terlalu kecil. Dapat dilihat dari grafik akurasinya, nilai training meningkat hampir mendekati 100, namun juga peningkatan cenderung berfluktuasi. Meskipun model menunjukkan kemampuan belajar yang cukup tinggi, hasil validasi berubah-ubah mengindikasikan bahwa model mengalami kesulitan dalam melakukan generalisasi terhadap data baru. Grafiknya tidak Selanjutnya untuk training and validation loss-nya dapat dilihat bahwa model berhasil mengurangi kesalahan selama proses pelatihan. Kurva validation loss terlihat lebih fluktuatif dibanding training loss, meskipun nilai loss-nya secara umum menurun hingga 0,2. Ketidakstabilan pada data validasi menunjukkan bahwa model belum sepenuhnya konsisten mengenali pola. Dapat dilihat juga pada confusion matrix-nya, modelnya masih banyak sekali mengalami kesalahan. Seperti yang dapat dilihat, yaitu arum manis hanya 2 data benar dan 5 data salah. Hasil ini menunjukkan bahwa EfficientNet B0 mengalami kesulitan dalam membedakan karakteristik antar jenis daun mangganya. Kemudian kita masuk ke dalam analisis perbandingan. Adapun tabelnya sebagai berikut. Untuk DenseNet akurasinya mencapai 93, sedangkan untuk EfficientNet B0 hanya di 31%. Kesimpulannya yaitu penelitian yang telah dilakukan untuk melakukan klasifikasi jenis mangga berdasarkan citra daun dengan membandingkan 2 arsitektur CNN yaitu DenseNet 121 dan EfficientNet B0 menunjukkan bahwa DenseNet 121 memiliki performa yang jauh lebih baik dibandingkan EfficientNet B0.
DenseNet 121 memperoleh tingkat akurasi sebesar 93% dan hampir seluruh kelasnya benar. Namun untuk EfficientNet B0 hanya memperoleh akurasi sebesar 31% dengan nilai evaluasi yang relatif rendah pada seluruh kelas. Artinya EfficientNet B0 belum mampu mempelajari karakteristik citra daun secara optimal dengan dataset yang digunakan. Selanjutnya kita akan masuk pada Python-nya. Kita akan menjalankan aplikasi yang pertama, model dengan menggunakan arsitektur EfficientNet B0. Di sini sudah saya konekkan antara datanya dari augmentasi dan datasetnya. Ditemukan 545 foto untuk 4 kelas untuk data latih dan 29 image untuk 4 kelas untuk data ujinya. Di sini dengan learning rate 0,0001 dengan optimizer Adam, saya melakukan approach sebanyak 50 kali tanpa step per approach-nya. Di sini hasil akurasinya 65 dengan loss-nya 92. Kemudian akurasi yang selanjutnya 73% dengan loss 79. Masih lebih tinggi loss-nya. Berikut adalah grafiknya seperti yang sudah saya jelaskan di jurnal tadi. Kita akan mengetes untuk pengujiannya. Saya akan menginput satu foto dari data Query. Apakah sistem ini bisa membaca atau mengenali foto tersebut? Seperti yang dilihat, name modelnya tidak terdefinisi atau masih error. Selanjutnya saya akan memakai dari sistem yang menggunakan model DenseNet 121. Dapat dilihat di sini learning rate-nya sama, yaitu 0,001, optimizernya masih juga Adam, dengan image yang totalnya juga sama, 545 untuk 4 kelas untuk data latih dan 29 image untuk 4 kelas untuk data uji. Epoch-nya juga 50 tanpa ada step per epoch-nya. Berikut adalah hasil akurasi. Dapat dilihat di sini akurasinya lebih tinggi daripada loss-nya. Kemudian untuk kita melakukan pengetesan, di sini model yang saya pilih di sini menggunakan data golek. Kita akan lihat apakah sistem ini bisa mengenali citra tersebut. Ternyata hasilnya benar, terbukti golek. Yang terakhir, saran untuk penelitian selanjutnya disarankan menggunakan jumlah dataset yang lebih besar, variasi citra yang lebih beragam, dan optimasi parameter model seperti jumlah epoch, learning rate, dan teknik augmentasi agar diperoleh hasil klasifikasi yang lebih akurat dan stabil. Demikian presentasi saya. Atas perhatian teman-teman semua, terima kasih.